Selamat datang di uji nyata 30 menit. Pada video kali ini saya akan tes charger Amino 25 watt ke HP iPhone XR ya. Ini saya angkatan iPhone 11. Oke, tanpa banyak basa-basi kita colokkan sini. Untuk USB tester saya pakai FNAC 28. Terus untuk kabel saya pakai kabel ori ya dari officialnya langsung. Oke, kita colokkan sini. Sekarang kita colok ke HP-nya. Oke, perhatikan. Start di 10%. Oke, kita catat ya. Oke, perhatikan di sini untuk persentase ya, start di 10%. Untuk daya yang jalan perhatikan di 9,1 volt, untuk arus 1,5 ampere, untuk daya 13,8 watt. Nah, 13,8 watt ini udah fast charging ya. Kalau untuk iPhone XR atau iPhone lama, 8 watt ke atas sudah fast charging, apalagi sampai di 13 seperti ini. Sekarang kita cek untuk suhunya ya, ke charger dulu. 31, 31, 31. Oke, kita catat untuk start suhunya ya. Start suhu di 31 derajat Celcius, 31, 31. Oke, kita tunggu di 10 menit baru kita cek kembali. Ngomong-ngomong, ini stopwatch sebelum kita jalankan. Kita jalankan dulu ya. Oke, kita jalankan dan kita lihat untuk persentase baterainya di 13 ya. 13. Kita ubah di sini ya teman-temannya, di sini bukan di 10 tapi di 13%. Karena stopwatch-nya jalan waktu di 13%. Oke, kita tunggu di 10 menit ya baru kita cek kembali. Oke, perhatikan ya teman-teman, di sini sudah di 10 menit. Sekarang kita cek untuk handphonenya. Ini perhatikan di sini ya. Nih. 34 nih. Nah, oke kita catat ya teman-teman. Di sini 34. Oke, sekarang kita lihat untuk datanya di sini tegangan 9,1 volt, untuk arus 1,3 ampere, untuk daya di 12,8 watt. Sekarang kita cek untuk suhunya 34, 31, 35. Oke, kita catat ya. 34, 31, 35. Oke, kita tunggu di 20 menit baru kita cek kembali ya berapa suhunya, berapa persentase dan data yang jalan. Oke, perhatikan ya teman-teman, di sini udah di 20 menit. Sekarang kita cek untuk handphonenya, perhatikan di sini. Oke, sebentar. 52 ya. Lagi 52. Oke, sekarang kita catat 52%. Oke, ini dari 13 selama 20 menit ke 52. Cukup bagus ya, teman-teman. Sekarang kita cek untuk data yang jalan 9,1 volt, untuk arus 1,2 ampere, untuk daya 11,5 watt. Oke, cukup bagus. Sekarang kita cek untuk suhunya 35, 32, 36. 35, 32, 36. Ya, kita tunggu ya di 30 menit di final berapa persentasenya, berapa suhunya dan juga data yang jalan. Oke, teman-teman perhatikan di sini sudah 30 menit ya di final. Nah, kita perhatikan untuk si handphonenya di sini. Oke, kita matikan dulu. 67 ya. Oke. Mana? 67% ya. Oke, kita catat. 67%. Sekarang kita lihat untuk data yang jalan, tegangan di 9,1 volt, untuk arus 1,1 ampere, daya 10,5 watt. Sekarang kita cek untuk suhunya dulu ya. 34, 31, 36. 34, 31, 36. Nah, hasil akhir Amino 25 watt ke iPhone XR 18 watt, waktu 30 menit, suhu maxnya di 35 ya untuk chargernya.
suhu max di 35 derajat Celcius. Sementara untuk persentase start di 13%. Dalam 30 menit bisa masuk 67%. Ini cukup bagus ya teman-teman ya. Untuk iPhone lama 10, 11, 12 ini mantap menurut saya. Sekarang kita cek untuk protokolnya ya. Kita cabut dulu. Oke, kita ganti colokannya, kita ganti biar lebih enak nih. Kita ganti ini. Untuk kabel kita ganti ya teman-teman, karena ini kan Lightning ya. Ini kabel colokan Lightning. Sementara untuk cek protokol kita pakai Type-C to Type-C. Nah, seperti ini. Saya pakai kabel Anchor 240 watt. Kita colokkan. Untuk USB tester kita ganti yang lebih besar. Sini FNB 58. Oke. Perhatikan di sini teman-teman ya, PD aktif 3.0 30 watt poin atau 25 watt. Ini antara satu ya, saya pilihnya di 25 watt nih ya. 30 watt titik 25 watt. Nah, untuk Apple bisa ya, untuk iPhone bisa. Bisa 1.2 bisa ya. Ini bisa 1.2 untuk cas yang ringan-ringan yang bukan handphone. Misal kita punya TWS, headset Bluetooth atau jam tangan, kita bisa pakai charger ini. Lanjut untuk Samsung AFC jalan di 9 12 volt ya. Nah, ini untuk Samsung berarti nggak ada 5 voltnya. Berarti untuk Samsung charger ini bisa dipastikan fast charging ya, teman-teman, karena 9 volt itu udah fast charging. Lanjut untuk fast charging protokol Huawei di sini 9 volt. Nah, di sini keterangannya 999 ya. Kemungkinan besar kalau ke Huawei yang protokolnya fast charging protokol, dia masuk ke fast charging ya, karena 9 volt pasti hidup ya, teman-teman. Oke, lanjut di sini untuk super charging protokol max di 12 volt. Nah, ini update dari versi sebelumnya jadi atau peningkatan ya. Jadi dia itu bisa menyesuaikan permintaan HP. Misal di awal start dia di 12 volt, nanti setelah terisi separuh atau 50% dia diturunkan ke 9 volt. Nah, dia bisa menyesuaikan permintaan si handphone. Lanjut untuk quick charger 2.0 kita terang 5912. Nah, ini masih lompat-lompat ya teman-teman. Pertama kita colokin ke handphone si charger, nanti dia saling komunikasi, dia muncul 5. Nanti komunikasi bisa dinaikkan ke fast charging atau tidak ke 9 volt. Kalau bisa dinaikkan dia akan naik ke 9 volt. Setelah itu komunikasi lagi, apa bisa dinaikkan di 12 volt. Kalau nggak bisa ya dia bertahan di 9 volt. Begitupun waktu pertama dicolok muncul 5 volt, kalau komunikasinya gagal dia akan bertahan di 5 volt pengisian standar atau pengisian biasa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sistemnya dia lompat-lompat. Oke, lanjut. Untuk quick charger 3.0 di sini max 12 volt ya. Ini kurang lebih sama seperti ini. Nah, super charging protokol yang 12 volt, jadi dia bisa menyesuaikan permintaan si handphone, lebih fleksibel lah saya bilang ya. Untuk VOOC dash WAP super VOOC dia aktif, ini bagus menurut saya. Dan perhatikan di sini untuk Palm Express dia tidak aktif ya, ini dari MediaTek dan sudah lama nggak dipakai ya teman-teman, sudah jarang handphone yang pakai protokol ini. Untuk dari segi protokolnya ini cukup bagus, hijau semua ya teman-teman. Oke, kita balik sekarang, kita akan cek si charger. Untuk tampilan keseluruhan saya suka ya, dia nggak terlalu besar, terus dia kotak kecil. Nah, ini yang suka traveling atau jalan-jalan ini cocok ya. Terus desainnya juga unik nih, dia menyamping seperti ini ya. Dan di atasnya ada kombinasi dibalut dengan warna chrome seperti ini ya teman-teman. Cukup bagus sih menurut saya, desainnya menarik ya teman-teman. Dan kita ketok-ketok, ini padat ya teman-teman. Ini padat ya. Ini kan charger 25 watt. Kita pakai ke iPhone 18 watt, dia nggak panas sama sekali, dia normal. Maxnya di 35 derajat Celcius. Ini bagus kalau menurut saya ya teman-teman. Nah, charger ini saya beli dibanderol 52.000 ya. Ini belum GAN. Kalau GAN pastinya akan lebih mahal ya teman-teman. Cuma untuk iPhone terutama iPhone lama kita bicara ya, ini cukup bagus menurut saya. Disclaimer ya, ini harga bisa berubah sewaktu-waktu. Ini harga yang saya beli. Dan untuk alat-alat yang saya gunakan di sini kabel Anchor ya. Ini untuk cek protokol. Ini dibanderol 195.000 ya kabel Anchor ini. Terus untuk FNB 58 ini dibanderol 735.000. Terus ini FNAC 28 ini 256 ya. Terus ini
kabel dari officialnya ini cukup mahal ya teman-teman. Ini 385.000. Ini dari officialnya iBook ya atau iPhone ya teman-teman. Ini cukup mahal. Saya bilang kabel ini yang kabel termahal saya punya ya teman-teman. Oke, ini timbangan. Kita coba timbang untuk chargernya sendiri ya. Karena ini belum ditimbang tadi. Di 59,7 gram dan harga timbangan ini di 50 ribuan. Sementara ini di 100 ribuan, terus stopwatch di 30 ribuan, dan yang paling murah nih pulpen. Oke teman-teman ya, besok kita akan tes charger ini ke iPad atau ke power bank Anker ini ya, Anker 25.000 atau ke iPad mini 6 ya teman-teman. Jadi simak terus, pantengin terus video saya ya. Kalau teman-teman suka silahkan aja langsung di like dan di subscribe biar dapat notif saat saya upload video berikutnya. Mungkin gak usah terlalu panjang, sampai di sini aja. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya Supri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.